Salam Jemaat Tuhan MDC Surabaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kalau saya Pendeta Audi Octavian Senas bisa menemani Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, dan hari ini merupakan hal yang penuh dengan sukacita bahwa kita bisa merayakan hari kenaikan Kristus Yesus. Teks firman Tuhan yang akan saya bawakan sebagai bahan perenungan kita terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat ke-16 sampai yang ke-20. Sebuah ayat yang tidak terlalu asing buat kita, terutama khususnya pada ayat yang ke-19 dan yang ke-20 sebagai ayat di mana orang seringkali menyebutnya itu sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Saya ingin membacakannya kembali di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat ke-16 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati orang yang ragu-ragu itu dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, camkanlah ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Membaca kitab Matius ini, kita seperti sedang memakan sebuah masakan atau makanan roti hamburger. Lapisan atas adalah roti, lapisan kedua adalah aneka isi, dan lapisan bawah kembali diisi oleh roti. Kalau kita melihat susunan daripada kitab Matius pasal yang ke-28 ayat ke-16 sampai yang ke-20, bagian atas roti itu adalah sebuah hal tentang ketakutan yang melatar belakangi peristiwa ini tertulis, yaitu di dalam ayat 16 sampai yang ke-18. Isinya, lapisan tengahnya terletak pada ayat ke-19 sampai yang ke-20a. Kembali ditutup oleh Tuhan Yesus pada lapisan bawahnya ada pada ayat yang ke-20b. Bila kita membaca bagian ini, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kalau kita mengkritisinya, yaitu untuk apa ayat ini diajukan? Mengapa ayat ini begitu sangat khusus pada bagian isi sehingga kita jarang untuk melakukannya? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, mari kita melihat konteks pada bagian ini. Pada bagian ini adalah bagian pesan akhir daripada Tuhan Yesus ketika ia ada di bumi ini. Sebelum ia akan meninggalkan para murid-muridnya dan ia naik ke surga yang kita peringati hari ini. Inilah pesannya, inilah beritanya, dan inilah mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seperti seorang yang akan mau meninggal, ia sedang memberikan wasiat, berita penting kepada orang-orang yang ditinggalkannya untuk perlu mendapatkan sebuah perhatian. Dari konteks ini kita bisa menjawab sebuah pertanyaan, untuk apa ayat ini diberikan? Tentu saja ayat ini diberikan agar nama Yesus ditinggikan, agar nama Yesus diberitakan, agar nama Yesus diproklamasikan, agar nama Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan atas alam semesta ini. Tapi mengapa berita kelahiran, karya, kematian, bahkan kebangkitannya itu jarang diberitakan oleh kita? Ya, pada ayat yang pertama kita akan menemukan ternyata kita atau para murid-murid itu memiliki keraguan di dalam diri mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama menapaki sebuah perenungan yang sangat mendalam tentang tema keraguan ini. Terkadang
keraguan bisa menjadi sebuah batu sandungan di dalam hidup kita untuk mengambil langkah-langkah yang kita inginkan, yang Tuhan cita-citakan kepada kita semua. Mari kita mengawali bagaimana Allah memperkuat kita dan bagaimana kita melampaui keraguan tersebut, sehingga kita bisa menjadi umat yang taat dalam menjalani tugas yang Tuhan berikan. Di dalam beberapa kurun waktu pelayanan saya, sering saya bertanya kepada para pemuda-pemudi yang cukup lama berpacaran, kapan kamu serius di dalam dunia pernikahan? Kerap banyak para pemudi menjawab demikian. Saya masih kurang percaya diri, Pak, dengan calon saya. Kan sudah lama. Iya sih, Kak, tapi kurang srek aja saya menjalaninya untuk dalam dunia pernikahan. Dia mengalami keraguan terhadap pribadi orang itu. Atau sebaliknya, ketika saya bertanya kepada seorang pemuda pertanyaan yang sama, kadang yang sering dilontarkan oleh para pemuda pada waktu itu untuk menjawab pertanyaan saya adalah, saya sih sudah yakin dengan pasangan saya, tapi ini loh Kak, saya masih kurang yakin dengan kerjaan saya, dengan masa depan saya pribadi. Apalagi kalau saya menikah, saya harus membawa anak orang. Dari cerita yang saya sampaikan ini, setidaknya kita menemukan dua alasan penyebab mengapa orang mengalami keraguan. Yang pertama, keraguan itu muncul dalam diri kita karena kita memiliki sikap rasa tidak percaya diri kepada diri kita sendiri. Apakah saya bisa ya? Apakah saya mampu ya melakukannya, sebuah pekerjaan yang dahulu saya pernah gagal? Saya punya kelemahan ini dan itu, sekarang saya harus menghadapinya kembali. Apakah mungkin saya bisa mengatasinya? Ini bukan bidangku, Kak. Meskipun saya bisa mempelajarinya, tapi apakah mungkin pimpinan saya akan menerima saya kembali? Keraguan di dalam hati. Tetapi keraguan itu muncul karena hal yang kedua ini. Apa itu? Yaitu kita kurang menaruh percaya kita kepada orang lain atau pribadi lain, atau juga bahkan kepada Tuhan. Saya tahu siapa dia. Apakah mungkin dia bisa melakukan kita bisa menaruh percaya kita kepada dia? Kita tahu Allah itu besar, tapi ini mengandung resiko yang besar juga. Bagaimana kalau Allah punya pertimbangan lain? Bisa berabe kita ini nanti. Pertimbangan memang serius, tapi jangan untuk pelayanan ini deh. Aku kok nggak percaya ya dengan kesaksiannya dia. Kok gampang banget dia diberkati. Jangan-jangan dia berbohong. Saudara, keraguan itu muncul karena ketidakpercayaan kita terhadap diri kita sendiri dan juga kepada pribadi orang lain. Ketidakpercayaan itu didasari oleh kita yang tidak mengenal diri kita dan orang lain secara serius. Dalam konteks spiritual, dalam bidang kerohanian, keraguan terhadap Tuhan itu muncul karena kita tidak mengenal Allah secara pribadi. Pertanyaan bagi kita semua. Tentu Anda punya pengalaman pribadi saat Anda punya keraguan terhadap diri Anda, terhadap orang lain, bahkan kepada Tuhan, bukan? Ada banyak orang yang tidak mempercayai Allah karena kita tidak merasa yakin dengan Allah, sehingga kita tidak bisa melakukan ketaatan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bahkan di dalam Alkitab ada begitu banyak kisah-kisah yang menarik yang menampilkan tokoh-tokoh dalam Alkitab di dalam hidupnya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan keraguan. Contoh Musa, dia meragukan kemampuannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan dia meragukan kemurahannya Tuhan, meragukan penyertaannya Tuhan.
Bahkan ada seorang tokoh di dalam kitab Perjanjian Baru bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengalami keraguan ketika di dalam penjara. Dia bertanya kepada murid-muridnya, coba tanya kepada Yesus, apakah dia benar-benar murid atau Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan muridnya yang secara khusus yang bernama Thomas juga memiliki keraguan. Sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana luka yang ada di dalam tubuh Kristus Yesus, aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keraguan itu hidup bersama dengan semua orang. Terjadi kapan saja, di dalam kondisi apa saja. Hari ini kita juga membaca bahwa para murid Tuhan Yesus yang sudah hidupnya bersama dengan Dia 3,5 tahun, pernah melihat berbagai pekerjaan yang wow, pernah melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang spektakuler, juga mengalami keraguan. Pada ayat ke-17, di sana diawali ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah Dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Apakah orang yang ragu-ragu itu orang yang tidak cinta Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Buktinya, mereka datang ke Galilea. Mereka akan siap menghadapi berbagai resiko yang harus mereka hadapi. Tetapi mereka juga masih mengalami keraguan. Meskipun mereka ada begitu banyak orang yang cinta sama Tuhan, bisa jadi di dalam hati mereka masih diliputi oleh keraguan yang ada. Engkau bisa menyembunyikan keraguan di dalam dirimu dan orang lain tidak tahu, tetapi Allah mengetahui keraguan itu. Anda hadir di sebuah gereja, menyanyikan lagu yang sama, angkat tangan yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, tapi bisa terjadi perbedaan. Yang satunya berkobar-kobar, penuh dengan keyakinan, tetapi yang satunya penuh dengan keraguan. Anda bisa jadi seorang pelayan Tuhan yang sudah sekian lama melayani Tuhan, tetapi engkau masih merasa tidak bisa, tidak mampu. Masih ada sesuatu yang berkata, aku rasa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak menyertai. Demikian juga kerap kali Anda dan saya, ketika firman itu disampaikan, kita mengalami keraguan. Apakah mungkin Allah benar-benar menyertai hidup kita ketika kita memberikan hidup ini kepada Dia di dalam ketaatan? Kata ragu yang ditulis di dalam Alkitab sama seperti kisah yang Tuhan Yesus dan Petrus alami ketika ia berjalan di atas air. Tentu kisah ini sudah tidak asing buat kita semua. Kita sering mendengar dikhotbahkan seorang Petrus yang berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Ketika Petrus ini memandang sekelilingnya, angin yang kencang, air yang menghantam dirinya, dan pikirannya mengganggu dia. Dan akhirnya kita tahu bersama, Petrus tenggelam. Sama seperti kita, ketika kita mendengar firman, merasa diberkati oleh firman, aku yakin aku akan melakukan ini. Tetapi ketika ada tagihan listrik, ada tagihan anak sekolah, ada tagihan ini dan itu, keraguan itu kadang muncul dan kita berkata, apakah Tuhan akan menyertai saya? Sama seperti kita mendengar firman Allah. Dan ketika kita mendengar firman itu, kita memulai bergebu-gebu melayani. Tetapi ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, hambatan yang ada bersama dengan kita, lalu kita berkata, tidak mudah menjalani hidup ini, dan aku akan tenggelam.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa kita jatuh ke dalam keraguan? Karena mata kita tidak terfokus kepada Allah. Hati kita mendua. Seperti kaki kita sedang berada di dua perahu yang sedang berjalan dengan tujuan arah yang berbeda-beda. Di dalam kitab 1 Yakobus 1 ayat ke-8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati, ragu-ragu, yang di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan meditasa, itu tidak akan tenang hidupnya. Terjemahan yang lain dikatakan, ia tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam hidupnya. Keraguan membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ayat ini dibalik, kalau ayat ini kita putar, maka orang yang mendapatkan sesuatu di dalam hidupnya adalah orang yang terfokus, orang yang berani, orang yang menaruh kepercayaan, dan orang yang benar-benar memberi hati dan pikirannya kepada, kalau itu spiritual, maka itu kepada Allah. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya supaya mereka terfokus, supaya mereka percaya, supaya mereka menaruh hati, supaya mereka menaruh pikiran kepada pribadi Yesus. Di tengah keraguan, Tuhan Yesus selalu hadir, mendekati mereka. Tuhan Yesus tidak menjauh kepada orang-orang yang ragu-ragu, melainkan ia memberikan kuasa kepada kita, kepada para murid. Dalam namanya kita memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu fokuslah kita senantiasa kepada Kristus, karena di sanalah dasarnya kita menaruh pengharapan dan percaya kita. Ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari ayat ini kita mengenal 3 prinsip utama supaya kita tidak mengalami keraguan di dalam hidup. Yang pertama, Yesus itu mendekati semua orang yang ragu-ragu. Kepada orang yang ragu-ragu, Yesus tidak menjauh, bahkan menghukumnya. Bila kita merasa ragu, bimbang, khawatir, cemas, takut, Yesus selalu dekat menemani Anda. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam nama Yesus ada kuasa di sorga dan di bumi. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-10 dituliskan begini, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam Kisah Para Rasul banyak terjadi mujizat, perkara-perkara yang ajaib yang terjadi oleh sebab penggunaan nama Yesus, oleh karena kuasa daripada Yesus. Kisah 3 ayat 1-10. Petrus dan Yohanes ketika berhadapan dengan seorang yang lumpuh di depan pintu gerbang, dia berkata, emas, perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ketika banyak orang mengalami gangguan dari roh jahat, ketika banyak orang mengalami sakit penyakit, di Yerusalem, Petrus mengadakan penyembuhan oleh karena nama Yesus. Di Filipi, Paulus juga melakukan penyembuhan atas nama Yesus. Di Efesus, Rasul Paulus juga melakukan penyembuhan di dalam nama Yesus. Lokasi bisa beda,
waktu bisa beda, orang yang melakukannya bisa beda. Tetapi apapun yang terjadi, inilah poin yang ketiga kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah pensiun, kuasanya tetap sama dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang engkau ragukan untuk menjadi pelaku firman? Tentu secara manusiawi keraguan itu selalu membayangi kita. Tapi kita tidak hanya hidup secara manusiawi saja. Di satu sisi, hari ini kita diperhadapkan, apakah kita telah menaruh kepercayaan hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada ketaatan, kepada pribadi Yesus, kepada Allah yang tetap adalah Allah, yang selalu menyertai kita, yang kuasanya selalu ada, dan yang kuasanya tetap berlaku untuk selama-lamanya. Tokoh Alkitab adalah orang-orang yang penuh dengan keraguan, terombang-ambing dengan pikiran yang terbagi. Namun mereka dicatat oleh Alkitab karena mereka menaruh keraguan itu kepada ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus dan janji-janjinya. Meskipun keraguan mungkin hari-hari ini menghampiri kita, percayalah bahwa Allah tetap bersama dengan kita dan kuasanya selalu menyertai kita. Mari berfokus kepada Kristus Yesus sebagai pribadi yang memiliki kuasa dalam segala hal, dapat memberikan ketenangan dan kepastian yang membuat kita sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama menyerahkan hidup ini di atas segala keraguan kepada iman yang teguh, melangkah maju di dalam ketaatan di dalam dunia ini. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah kehadirannya menguatkan kita di dalam setiap tampak langkah hidup kita, dan menaruh hidup kita kepada ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kisah Matius pasal yang ke-28 tidak berakhir di situ saja. Ditulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-52 sampai yang ke-53. Dikatakan demikian. Mereka, orang yang ragu-ragu itu juga sujud menyembah Dia. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenapa mereka sangat bersukacita, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Karena kita tahu mereka sudah memiliki kuasa, kepercayaan di dalam Dia, dan kuasanya itu kekal untuk selama-lamanya. Poin penting untuk kita pelajari hari ini adalah, mari kita menjadi pelaku firman dengan cara memprioritaskan pekerjaan Allah, karena di dalam hati dan hari-hari kita sudah ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita, dan kita sendiri mengalami sukacita yang luar biasa karena kita telah menerima kuasa dari Allah yang kuasanya itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami meletakkan setiap keraguan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu akan mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, dan kuasa-Mu itu tetap untuk selama-lamanya. Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang ragu-ragu, Allah yang selalu memberikan jaminan kuasanya kepada kita semua yang selalu mengikuti Dia. Di balik keraguan itu, biarlah kami semua menjadi orang-orang yang tetap menaruh harapan
percaya, kepada ketaatan kepada Engkau, karena Engkaulah yang akan membuat jalan hidup ini semakin indah ketika kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memperoleh kuasa dari Allah. Amin.